Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri. Di sini saya akan membahas terkait dengan implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Membahas hal ini, kita bisa lihat di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ini juga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik yang berlandaskan asas demokrasi. Sehingga penyelenggaraan negara hukumnya seyogyanya ini harus bersifat demokratis. Sebaliknya dalam penyelenggaraan kehidupan yang demokratis ini harus berdasarkan atas hukum sebagai pedoman. Terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Nah, dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat ini kan merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Bahkan dapat dikatakan demokrasi tanpa pengaturan hukum ini akan kehilangan bentuk dan arahnya, sedangkan hukum tanpa demokrasi ini akan kehilangan maknanya. Hal ini sejalan atau sesuai dengan yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD di dalam bukunya, yaitu buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, yang mengulas bahwa demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa politik yang demokratis ini hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Pokok-pokok pikiran dia tersebut dapat kita tinjau pada praktik penyelenggaraan negara saat ini, di mana penguasa marak menggunakan instrumen hukum untuk mencapai visi misi elit tertentu, sehingga mencerminkan perilaku-perilaku yang oligarki dan bukan demokratis. Dapat kita lihat di dalam perumusan dan pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara beberapa waktu lalu oleh DPR RI. Proses perumusannya yang dinilai tidak mematuhi norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana tidak memenuhi kriteria sesuai pasal 71A, serta proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembahasan mengenai RUU Minerba atau Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara ini tidak melibatkan partisipasi politik publik dan stakeholder secara luas, termasuk pemerintahan daerah dan badan usaha milik negara atau BUMN. Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan bersifat transparan dan terbuka. Selain cacat prosedural, substansi yang ada di dalam perundang-undangan Minerba tersebut dinilai tidak pro kepada rakyat kecil, karena terlihat lebih melindungi kepentingan kaum kapitalis yang secara tidak langsung melanggar hak-hak masyarakat kecil. Dapat dilihat substansi di dalam rancangan undang-undang Minerba atau Mineral dan Batubara ini mengabaikan ideologi sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 169A Undang-Undang Minerba ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan perpanjangan perusahaan, memegang kontrak karya atau KK, dan perjanjian karya pengusahaan batubara dengan izin usaha pertambangan khusus, tanpa adanya pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk mengusahakannya. Ketidakberpihakan pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara ini merupakan bentuk kezaliman negara terhadap perusahaan negara yang dimiliki negara itu sendiri, kecuali bila pengendali negara tersebut tersandera karena adanya konflik kepentingan dengan usaha-usahanya atau kelompoknya.
praktik politik hukum dalam Undang-Undang Minerba tersebut menunjukkan bahwa negara tidak mengimplementasikan ciri khas negara hukum yang demokratis sebagai suatu cita dan ideal dalam negara hukum. Produk hukum tersebut sebenarnya seharusnya menjadi instrumen negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara, bukan sebaliknya. Bila kita menghighlight atau memfokuskan, bila kita membicarakan implementasi negara hukum dan demokrasi ini, dapat kita lihat bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang khusus mengatur tentang pembentukan perda ini telah mengimplementasikan beberapa unsur negara hukum dan demokrasi di dalamnya. Untuk prinsip negara hukum ini tercermin dari adanya asas legalitas dan kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlindungan HAM. Untuk prinsip demokrasi ini terutama dicantumkannya asas keterbukaan di dalam undang-undang yang dimaksud. Hal di atas ini dapat ditempatkan dalam tataran ideal. Namun sebagaimana dengan praktik pembentukan perda itu sendiri bahkan lagi rahasia dan umum bahwa perda sekarang ini begitu banyak dibatalkan oleh pemerintah pusat. Salah satu faktornya yaitu asas keterbukaan tidak dijalankan dengan baik. Tidak adanya transparansi dalam ataupun melibatkan masyarakat yang berkepentingan atas perda, dan juga tidak dilakukannya eksaminasi publik lewat perguruan tinggi ini, maka kolusi atau permainan uang tidak mustahil terjadi di dalamnya. Ini semua demi memenangkan pihak yang punya kepentingan besar atas perda yang dimaksud. Jadi janganlah heran kalau banyak peraturan daerah ini dibatalkan dengan pertimbangan bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta bertentangan dengan kepentingan umum. Bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini termasuk pula undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tetap mencantumkan asas keterbukaan dalam pembentukan perda. Namun, tak ada sanksi administratif yang tegas bila hal itu diabaikan. Untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ke depan, seyogyanya salah satu alasan untuk membatalkan perda oleh pemerintah pusat, salah satu alasan untuk membatalkan perda oleh pemerintah pusat adalah tidak dijalankannya asas keterbukaan dimaksud. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.